melihat siapa saja yang sudah bergabung. Baik, yang terhormat Miss Rini Septiani Mukti sebagai penggerak komunitas belajar di Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus Kepala TKK Maitreya yang saya banggakan teman-teman eh, guru dan tenaga pendidikan dari Navada Maseka, TPA, KB, dan TKK Maitreya yang sudah bergabung, serta Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung di webinar tentang KOSP ya. Teman-teman, kami informasikan terlebih dahulu bahwa hari ini merupakan eh, kita akan membahas bersama-sama tentang kurikulum operasional satuan PAUD. Jadi nanti mohon supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kita saling aktif ya teman-teman ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara kita, kegiatan kita pada hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman sekalian boleh sambil bernyanyi ya di tempatnya masing-masing. Boleh bantu Miss Rini di share screen? Baik, terima kasih. Selanjutnya, agar kegiatan webinar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Eh, Berdoa dengan masing-masing ya, Bapak Ibu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Di tengah kesibukan kita yang sedang melaksanakan MPLS di sekolah kita masing-masing, hari ini di hari Sabtu, kita semua bisa masih menyempatkan diri untuk sama-sama belajar dan bergabung di webinar yang diadakan oleh komunitas belajar POT HI POT berkualitas TKK Simetra yang juga berkolaborasi dengan Navada Maseka dan KB Kasih Maitreya Selat Panjang. Alhamdulillah ya hari ini eh, hari webinar kedua ya kita mengikuti di Kombel Pot Hai Pot Berkualitas setelah kita libur menjamu tahun ajaran baru. Di minggu sebelumnya kita sama-sama sudah membahas tentang sekolah inklusi. Nah, untuk minggu ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana cara penyusunan kurikulum operasional satuan PAUD. Nanti teman-teman, hari ini kita ada tiga. Yang pertama nanti ada dari Miss Siti Suryana, ada Miss Suci Widana, dan Miss Debbie Ramadanti. Masing-masing dari narasumber kita hari ini akan
akan berbagi ya, berbagi materi tentang bagaimana penyusunan kurikulum operasional satuan PAUD. Nanti akan di Miss Nida Nah, putus-putus kayaknya Miss Nida. Halo, Miss Nida. yang akan disampaikan Miss Nida oleh Miss putus-putus Rini suaranya. Sufiani Mukti kepada Miss Rini dipersilakan. Oke, langsung ternyata ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Maitreya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di dalam webinar PAUD HI PAUD berkualitas, komunitas belajar kita di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 di minggu kedua ya, pertemuan kedua kita di komunitas belajar ini, di mana kita sudah di Kabupaten Pulau Meranti kita sudah menjalankan 1 minggu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, selamat datang semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semangatnya yang tetap tetap membara untuk belajar sepanjang hayat. Dan alhamdulillah, eh, Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua niat baik kita dalam belajar mengembangkan eh, potensi dan kompetensi kita menjadi ibadah ya, amal ibadah kita di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung, kita setiap di komunitas belajar, ketika kita membuat perencanaan program dari komunitas belajar itu berangkat dari proses inquiry. Jadi proses inquiry itu adalah proses di mana kita mencari tahu seperti apa kondisi dari eh, kondisi yang kita hadapi di satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah kita berefleksi dengan seluruh tim yang ada di komunitas belajar, maka kita membentuk yang namanya tim kecil. Tim kecil ini akan fokus kepada pembagian tugas masing-masing, seperti pembuatan sertifikat, terus pembagian narasumber dan lain sebagainya. Terus selain itu, kita juga menyepakati beberapa hal, di mana apa saja sih yang kita butuhkan untuk kita bahas di komunitas belajar ini, sehingga ditemukanlah, disepakatilah beberapa kendala yang dihadapi sebagai refleksi di tahun pelajaran 2023 atau 2024 yang lalu ya, 2023 2024 yang lalu. Salah satunya yang minggu kemarin kita bahas mengenai pendidikan inklusif, di mana eh, kita mengalami berbagai kendala menghadapi anak-anak yang mengalami hambatan belajar. Selain daripada itu, kita juga menyepakati di komunitas belajar kota IPA berkualitas bahwa eh, administrasi pembelajaran dalam hal ini kurikulum satuan pendidikan yang sebelumnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan di tahun sebelumnya dirubah menjadi kurikulum satuan pendidikan yang biasanya hanya dikerjakan atau dikuasai oleh kepala sekolah saja. Nah, tahun ini kita sepakat bahwa semua lapisan yang ada di komunitas belajar, bahkan di satuan pendidikan, ayo kita sama-sama belajar bagaimana sih, seperti apa sih kurikulum satuan pendidikan ini, khususnya di kurikulum Merdeka ini. Lalu apa-apa saja yang mungkin bisa kita kenali lebih jauh, karakteristiknya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga dapat membantu guru dan tenaga kependidikan, khususnya guru di lapangan, untuk meningkatkan layanan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kita,
sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga kita mengambil topik kurikulum operasional satuan pendidikan yang berubah menjadi kurikulum satuan pendidikan ini sebagai eh, judul atau tema yang kedua di pertemuan yang kedua ini. Semoga kita bisa sama-sama menjadikan platform Merdeka Mengajar sebagai acuan kita di dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Ada 10 topik yang ada di platform Merdeka Mengajar yang membahas terkait kurikulum operasional satuan pendidikan dari mulai kurikulum Merdeka hingga kurikulum operasional satuan pendidikan tahap mahir gitu. Ada 10 topik. Sehingga teman-teman yang bertugas pada hari ini untuk berbagi praktik baik di kurikulum operasional satuan pendidikan ada Miss Siti Suryana dari TK Kasih Maitria, Miss Suci Widana, dan juga Miss Debbie Ramadanti. Mari kita sama-sama membahas bersama, belajar bersama di komunitas ini, seperti apa sih topik ini, sekaligus kita belajar, sekaligus kita kerjakan aksi nyatanya sampai selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi salah satu acuan kita untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan di satuan pendidikan kita. Mana di Kabupaten Kepulauan Meranti, kurikulum satuan pendidikan sudah harus selesai sesegera mungkin di minggu ini ya, minggu-minggu ini. Kenapa? Karena sudah eh, berjalan MPLS-nya, nggak mungkin kurikulumnya tidak ada. Semangat terus Bapak Ibu guru hebat, karena kalau kita tidak semangat, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita yang berjibaku dengan anak-anak yang berkeringat, anak-anak yang penuh tangisan, tapi insya Allah nanti kalau kita bisa melewatinya akan penuh dengan canda tawa dan kebahagiaan. Demikian Miss Isnida yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita selalu berada dalam keberkahan, kesehatan, dan kesejahteraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rini atas sambutannya. Tadi Miss Rini mengatakan ada 10 topik ya. Wah, 10 kira-kira ini topik. bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan topik-topik itu ya? Ya, bisa Tapi tidak apa-apa ya dikerjakan satu teman-teman ya, persatu, Miss Nida. Kerjakan satu-satu bertahap ya dengan Miss ya. semangat. Iya, kalau misalnya nggak dikerjakan nanti jadi Taufik Hidayat. Tapi kalau kita topiknya bikin ini juga ya Miss ya, nggak selesai-selesai ya. Harus Ya, tapi diselesaikan satu-satu ya. mirip-mirip, mirip-mirip. Tidak apa-apa ya teman-teman, kita semua di sini semangat. Kita sama-sama kita pelan-pelan, kita mulai cicil-cicil untuk pengerjaan. Bukan hanya sekedar untuk mengejar sertifikat ya Miss ya, kita untuk mencari ilmunya gitu. Supaya bisa kita aplikasikan di pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Baik teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah on kamera ya. Jadi saya bisa lihat nih siapa aja yang sudah bergabung ya, senyum-senyum cantik-cantik ya. Sebelum kita mulai pemaparan materi, yang pertama, saya senang sekali kalau misalnya teman-teman yang ikut ini kita selalu on kamera. Karena apa? Kita bisa saling mengenal. Karena biasa kalau kumpul kan ada teman-teman kita dari luar Selapannya juga ikut. Kemudian yang kedua, kita semua berharap bahwa kita bisa saling interaktif ya, saling aktif berdiskusi. Karena Kombel ini merupakan wadah bagi kita untuk saling mendiskusikan apa-apa kendala yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya teman-teman nanti boleh kita melalui raise hand saja ya, karena sekarang ini lagi marak-maraknya ada link-link yang tidak diinginkan itu muncul di kolom chat. Jadi mungkin lebih baik kita raise hand, langsung raise hand saja. Nanti akan kami on-kan kamera audionya. Kemudian nanti untuk link absensi mungkin teman-teman yang baru bergabung udah minta-minta link absensi ya. Nanti kita akan share di 30 menit sebelum kegiatan berakhir. Baik, Bapak Ibu sudah siap semuanya ya. Sebelumnya kita mau cek dulu nih narasumber kita ketiga-tiganya apakah sudah ready. Miss Siti Suryana sudah ada. Boleh tes suaranya Miss Siti Suryana? Tes, Hadir tes. Miss? Ya, Oke, sudah ada udah oke Kak ya Miss Putri. Suci? Oke, bisa. Miss Suci sudah oke? Sudah oke, Miss? Sudah oke. Lalu Miss Debbie sudah? Siap, sudah, Miss. Oke, baik. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, dari Miss Siti Suryana. Nanti Miss Siti Suryana akan memaparkan materi tentang kurikulum operasional satuan PAUD di tahap awal. Jadi kami informasikan juga nih sama bapak-bapak, ibu-ibu ini yang udah gabung ada bapak nih, saya lihat ya. Kita di sini juga sama-sama belajar ya ibu ya, karena
kami terus terang juga dalam penyusunan kurikulum operasional banyak sekali kendalanya. Jadi nanti kita sama-sama mendengarkan materi dari Miss Siti, kemudian kita akan diskusi. Silakan Miss Siti, sudah boleh nih mulai. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Miss Nida. Izin Bunda-bunda hebat, bapak-bapak hebat semua di sini. Kita hanya tadi yang seperti dikatakan sama moderator, kita di sini berbagi ya, sama-sama belajar ya. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui bunda-bunda dan bapak-bapak hebat semuanya. Baik, sebelum membuka, saya ada sebuah pantun. Boleh ya, saya pantun dulu ya. Boleh Miss Oke. Siti, silakan. Ambil kayu untuk membuat meja. Suai. Kayu disatukan dengan si paku. Suai. Sebelum komunitas belajar dimulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Selamat pagi, bunda-bunda dan bapak-bapak hebat semuanya. Mantap. Mantap. Sepertinya minggu kemarin baru ketemu saya ya. Ini ketemu lagi, semoga tidak bosan-bosannya ya. Baik, izin share screen ya, bapak, ibu semuanya. Apakah sudah ada kelihatan screen saya, bunda semuanya? Lagi load. Udah Miss. Oke, baik. Eh, Hari ini sesuai dengan tema kita, kurikulum operasional satuan PAUD itu saya akan membahas di tahap awal ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini slide pengertian kurikulum operasional satuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kurikulum KOSP adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua perencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Nah, tujuan untuk memahami karakteristik tersebut agar satuan pendidikan mampu mengimplementasikan kurikulum operasional satuan pendidikan secara konstekstual sesuai kebutuhannya masing-masing ya Bunda. Ya. Nah, sesuatu yang bersifat kontekstual pasti memiliki keterkaitan dengan pengalaman yang didapatkan atau dirasakan atau kondisi real di lapangannya. Oleh karena itu, kurikulum operasional pendidikan harus dikembangkan secara konstekstual agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Bentar. Nah, apa itu karakteristik satuan pendidikan? Ini adalah cara atau fitur yang digunakan untuk membedakan antara satu satuan pendidikan dengan satuan lainnya. Nah, biasanya ada muncul pertanyaan nih, mengapa setiap kepala sekolah, pendidik, ataupun tenaga kependidikan itu perlu mengetahui karakteristik satuan pendidikan di pendidikannya? Eh, Kita lanjut ya ini pertanyaannya. Ini seperti Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara itu pernah menyampaikan bahwa maksud pengajaran dan pendidik yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai masyarakat. Yang artinya setiap pengajaran dan pendidikan yang berlangsung di setiap satuan pendidikan harus mampu menjadi bekal bagi setiap peserta didik untuk dapat hidup berdampingannya dengan komunitas masyarakatnya. Oleh karena itu, seluruh pemangku atau kepentingan pendidikan mulai dari kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan seperti dinas dan pengawas atau pemilik harus kita saling bersinergi untuk mengembangkan pendidikan yang kontekstual. Sebelum untuk dapat mengembangkan pendidikan yang kontekstual perlu mengetahui karakteristik setiap satuan unit pendidikannya. Jadi di setiap satuan pendidikan itu ada ciri khas khususnya gitu. Di sekolah
pendidikan saya di sekolah saya sama sekolahnya Bunda-Bunda Bapak pasti berbeda gitu ya. Ini lanjut, ini ada eh, cakupan karakteristik satuan pendidikan. Dibagi menjadi dua faktor ya. Yang faktor internal itu faktor internal berbagai karakteristik yang berkaitan dengan satuan pendidikan itu sendiri, seperti karakteristik peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atau orang tua, serta sarana dan prasarana. Sedangkan yang untuk faktor eksternal itu berbagai karakteristik yang tidak secara langsung menjadi bagian dari satuan pendidikan. Tetapi juga ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran seperti karakteristik lingkungan dan satuan budaya tempat satu pendidikan bertempat. Ini ya, lanjutin ya. Ini ada strategi penyesuaian karakteristik satuan pendidikan. Kita perlu mencari atau menemukan dan menganalisis karakteristik satuan pendidikan agar mampu menyusun dan mengajikan kurikulum operasional yang konseptual dengan relevan bagi peserta didik. Dengan melakukan analisis karakteristik diharapkan dapat menggambarkan utuh tentang kondisi real serta kebutuhan satuan pendidikan. Nah, setelah dianalisis, nanti hasil analisis ini akan menjadi landasan proses perumusan visi, misi, tujuan, dan satuan pendidikan. Pada perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan di tahap awal ini, eh, satuan pendidikan cukup membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbud Pendidikan Budaya Ristek dan Teknologi ya. Biasanya ada pertanyaan bagaimana menyikapi komponen karakteristik satuan pendidikan pada tahap awal gitu ya. Jadi kita cukup melakukan penyesuaian kecil dari yang mengambil pedoman dari yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Yang ini yang tadi saya penyesuaian apa saja yang dilakukan juga ini yang ada dua penyesuaian yang dilakukan juga sebaiknya memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuaikan identitas pada dokumen rujukan. Yang kedua, sesuaikan informasi dokumen rujukan menjadi informasi yang relevan dengan satuan pendidikan. Gunakan data-data yang sudah dimiliki satuan pendidikan saat melakukan penyesuaian. Misalnya, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, itu salah satu contoh. Terus informasi mengenai sarana dan prasarana, kondisi geografis, dan informasi lainnya yang memang sudah pasti kita miliki. Bisa kita lanjut ya, Bunda? Nah, visi misi yang merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Penyusunan visi misi menjadi kunci dan memerlukan refleksi berkala untuk memastikan bahwa visi misi masih relevan. Satuan pendidikan perlu menampung aspirasi warga sekolah karena visi misi dan tujuan itu menjadi curah yang dapat dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan. Untuk itu, untuk melakukan analisis lingkungan belajar, kita perlu juga, maaf belum, ini visi boleh berupa gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan, rumusan visi yang bersifat realistik dan atraktif, visi sebaiknya mudah dipahami, relatif, singkat, ideal, dan berfokus. Nah, biasa bagaimana dengan misi? Misi. Saat visi sudah dirumuskan, maka kita mulai dengan merumuskan misi.
Yang pertama, temukan indikator-indikator dalam kalimat visi. Yang kedua, membuat kalimat aksi sebanyak-banyaknya dari indikator visi. Itu kumpulkan dan analisa semua kalimat aksi yang telah dibuat. Terus rumuskan ke dalam kalimat sederhana. Begitu juga dengan eh, tujuan satuan pendidikan, yakni tujuan yang kita ketahui itu untuk gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program kealihan. Dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah diterapkan, tujuan dibuat untuk menerjemahkan kalimat tindakan dalam dalam misi menjadi aksi-aksi spesifik dan terukur. Tujuan satuan pendidikan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu tujuan satuan pendidikan harus serasi dan mendeskripsikan misi-misi dan nilai satuan pendidikan. Yang kedua, yaitu tujuan satuan pendidikan fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Yang ketiga, tujuan satuan pendidikan yang ditetapkan harus mendukung profil pelajar Pancasila. Ini juga tujuan dibuat untuk menerima kalimat dalam visi aksinya sih ini. Ada dibagi menjadi 3 bagian, refleksi, evaluasi, dan program kerja. Untuk sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa tiap institusi itu unik dengan tahu karakteristik pembelajaran di sekolah akan menjadi lebih relevan. Untuk kelanjutannya pada tahap berkembang, nanti ada dari narasumber kedua yang akan menyampaikannya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan, lebih dan kurang saya minta maaf, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Siti atas paparan materi yang sangat luar biasa ya. Saya Miss Siti ya. Ya, terima kasih Miss Ida. Eh, apa saja ya tahap awal dalam penyusunan kurikulum operasional satuan PAUD. Tadi Miss Siti sudah memaparkan tentang bagaimana kita menganalisis terlebih dahulu karakteristik sekolah kita masing-masing dan kemudian bagaimana kita merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Selanjutnya kita akan lanjut ya teman-teman ya kepada tahap berkembangnya yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita yaitu Miss Suci Widana. Silakan Miss Suci. Kepada Miss Suci Baik, kami terima kasih. persilakan. Baik, terima kasih, Mbak Ida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya akan memaparkan materi saya yang akan saya sampaikan. Saya izin sunscreen dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, silakan langsung di slideshow. Bentar ya, Bapak Ibu. Hmm. Oke. Baik, di sini
sini materi saya tentang memahami kurikulum operasional satuan PAUD pada tahap berkembang. Baik, di sini jelaskan tentang apa itu karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan adalah tanda cara atau struktur yang digunakan untuk membedakan antara satuan pendidikan dan satuan pendidikan lainnya. Tujuan dari memahami karakteristik tersebut agar satuan pendidik mampu mengimplementasikan kurikulum operasional satuan pendidikan secara kontekstual atau sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Kurikulum operasional pendidikan harus dikembangkan secara kontekstual agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Di sini ada karakteristik satuan pendidikan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah berbagai karakteristik yang berkaitan dengan satuan pendidikan itu sendiri seperti karakteristik peserta didik, tenaga pendidik, atau orang tua serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal berbagai karakteristik yang tidak secara langsung menjadi bagian dari satuan pendidikan, tetapi sangat mempengaruhi proses pembelajaran seperti karakteristik lingkungan dan sosial budaya tempat umum pada satuan pendidikan yang bertempat. Oke, selanjutnya tujuan satuan pendidikan atau visi misinya. Tujuan satuan pendidikan merupakan turunan dari visi misi dan misi yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. Tujuannya dibuat untuk menerjemahkan kalimat tindakan dalam misi menjadi aksi spesifik dan terukur. Di sini ada refleksi, evaluasi, dan program kerja. Refleksi yaitu sekolah kita masing-masing pasti akan melaksanakan refleksi atau evaluasi pada rapat rutin dan menyesuaikan program di sekolah masing-masing pada waktu yang tertentu. Sedangkan evaluasi yaitu pada setiap hari Sabtu, di sini kami melakukan evaluasi atau rapat rutin pada setiap 1 minggu sekali. Program kerja yaitu kita mengerjakan administrasi sekolah. Selanjutnya, ciri-ciri tujuan satuan pendidikan yang baik. Yang pertama, selaras dengan visi misi. 2, fokus pada hasil yang diinginkan. Yang ketiga, mendukung profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, sistematis. Selanjutnya, visi misi satuan pendidikan. Visi yaitu cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Sedangkan misi yaitu cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Maka dari itu, visi adalah tujuan yang ingin kita capai dalam rentang waktu tertentu. Sementara misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, apa itu pengorganisasian pembelajaran? Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satuan rentang waktu. Pengorganisasian pembelajaran mengatur semua kegiatan belajar yang akan peserta didik jalani di satuan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Kegiatan belajar peserta didik ini bisa kita bagi berdasarkan struktur kurikulum
diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya di sini ada kegiatan belajar di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran pada tahap berkembang. Intrakurikuler juga mencakup kegiatan penerapan konsentrasi pada anak usia dini. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan terpisah dari intrakurikuler. Tujuan pembelajaran tidak harus dikaitkan dengan tujuan atau materi pembelajaran intrakurikuler, tapi dikembangkan dari tema-tema yang disediakan pemerintah kita. Bertujuan untuk penanganan wawasan dan penanaman karakteristik pada anak usia dini. Ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, atau kepribadian kerjasama, bertujuan untuk mengembangkan potensi anak usia dini menyesuaikan kebijakan satuan pendidikan masing-masing. Program sekolah yaitu mengerjakan hasil karya atau administrasi lainnya. Di sini ada pendekatan pembelajaran tematik. Pendekatan pembelajaran yang pertama, pendekatan tematik. Pendekatan tematik yaitu belajar disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi yang terdapat di dalam lingkup pembelajaran pada anak usia dini. Yang kedua, pendekatan terintegrasi. Pendekatan terintegrasi adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam organisasian pembelajaran di PAUD. Yang ketiga, pendekatan secara bergantian dalam waktu terpisah. Pendekatan secara waktu terpisah merupakan suatu sistem pembelajaran yang mengatur atau mengelompokkan jam pembelajaran menjadi lebih panjang dari biasanya yang bertujuan peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Ini adalah perancangan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan melibatkan kolaborasi pendidik. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Oke. Di sini saya simpulkan, pembelajaran pada tahap berkembang ini banyak hal yang dapat kita pelajari dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dalam visi misi satuan pendidikan. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Miss Suci yang sudah memaparkan tentang bagaimana tahapan dalam menyusun kurikulum ya di tahap berkembang. Tadi Miss Suci sudah ada juga menjelaskan bagaimana pengorganisasian pembelajaran ya. Nanti kita akan sambung ya teman-teman ya di narasumber kita yang ketiga, Miss Debbie Ramadanti. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nih, boleh nanti setelah narasumber ketiga kita selesai, nanti kita akan buka sesi diskusi. Jadi yang mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh oret-oret terlebih dahulu. Nanti setelah narasumber ketiga kita selesai, kita akan buka sesi diskusi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung ke narasumber ketiga. Miss Debbie Ramadanti akan membahas tentang KOSP tahap mahir. Silakan kepada Miss Debbie, sudah boleh dimulai. Baik, terima kasih kepada Mrs. Nida atas waktu yang diberikan. Izin untuk share screen. Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Baik, Miss Debbie-nya yang nggak kelihatan, Miss Debbie. baik, apakah izin Bapak Ibu semuanya, pada webinar kali ini saya Miss akan Debbie, izin Miss Debbie, wajah Miss baik, Debbie nggak kelihatan. apakah kelihatan Miss? Belum, Miss, masih gelap.
Masih gelap gulita Miss. Tidak kelihatan Miss wajahnya. Ah, ini mati lampu ya, Miss Devi? Atau jangan-jangan kameranya ketutup nih sama ini lakban Ah, nih. iya, bisa jadi demikian. Lupa buka kamera ya. Udah, Udah, itu. udah, Sudah? What's wrong with? udah, Miss. Apakah Oh, kelihatan? mungkin di laptopnya kali bermasalah. Boleh, ini soalnya menakutkan ada suara tapi nggak ada. Sama sekali nggak ada Boleh, wajahnya boleh, nih. boleh ganti apa? Ada Atau pakai geser ke teman yang lain mungkin ya. boleh. Miss Debbie di mana? Di kelas mana? Nanti informasi di mana? Mungkin bentar ya. Saya hidup kamera di. Udah minta di lem biru ini laptopnya. Udah tahu dia mau diganti. Baru hari ini mau diganti udah bertingkah dia Miss ya. Jangan gitu, Miss. Ah itu udah kelihatan Miss. Udah Udah kelihatan, Miss, Miss? udah ini Di HP-nya siapa? posisinya udah oke? Udah kelihatan. Oke, apakah Di HP-nya sudah siapa? kelihatan saya di HP Miss Mega? Oh, Miss Mega. Oke, Oke, silakan Miss Debbie. sudah baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin pada webinar kali ini saya akan berbagi mengenai kurikulum di tahap mahir. Eh, izin ya Bapak Ibu, eh, di sini saya juga masih belajar mengenai bagaimana cara menyusun kurikulum di satuan pendidikan. Jadi nanti apabila terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan, mohon masukan dan bimbingannya. Nah, dalam penyusunan tahap kurikulum operasional tahap mahir ini, kita harus mengetahui dulu bahwa sebenarnya kurikulum operasional di tahap mahir ini eh, dalam merancang kurikulum operasional satuan pendidikan di tahap mahir adalah di mana sekolah kita mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan yang kontekstual, yang dalam artian sesuai dengan aspirasi warga atau sesuai dengan diskusi yang telah kita lakukan bersama seluruh warga sekolah di satuan pendidikan, dan kemudian hasil dari analisis dan diskusi yang dilakukan eh, melakukan refleksi di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya, di langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, langkah-langkah dalam kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang pertama adalah kita menganalisis konteks, karakteristik di satuan pendidikan. Kemudian, merumuskan visi dan misi serta tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat adalah menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima adalah merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Berapa biayanya? Sama 20.000 ah? Aha. Miss Rini, audionya Miss Rini. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah kita melakukan analisis data. Bu, mohon maaf, sebentar saya coba share kembali PPT yang saya. Oke, oke. Untuk teknik analisis, di sini saya menyimpulkan untuk kita melihat teknik analisis dalam pembuatan satuan kurikulum, itu kita ada
empat yang harus kita lakukan ini dengan teknik SWOT. Yang apa sih teknik SWOT ini? Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah S-nya adalah strength atau kekuatan. Nah, untuk menyusun kurikulum di tahap mahir ini adalah kita melihat kelebihan apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang kita miliki. Nah, kemudian untuk di teknik yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, untuk menyusun kurikulum operasional di tahap mahir ini, kita harus melakukan evaluasi dalam artian apa yang belum berjalan dengan baik kurikulum yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian opportunity atau peluang. Nah, peluang di sini adalah kita melihat apa saja kesempatan atau peluang yang dapat kita kembangkan di lingkungan sekitar. Kemudian di T, ya ini di threat atau ancaman, ya ini kita melakukan evaluasi atau melakukan pertanyaan ke sekolah kita bahwa hambatan apa yang sedang kita hadapi. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita mengumpulkan data. Nah, cara yang efektif dalam mengumpulkan data, yang pertama ini ada kuesioner, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga fokus group discussion atau melakukan diskusi dengan grup, yang keempat adalah observasi, dan yang kelima adalah melalui lapor pendidikan. Jadi, cara-cara yang bisa kita lakukan atau kita ambil dalam pengumpulan data untuk membuat suatu kurikulum di sekolah kita adalah dengan melakukan pengumpulan data di cara-cara yang sudah saya sebut tadi. Nah, kemudian untuk merumuskan visi misi satuan pendidikan, kita harus mengetahui dahulu dari sekolah kita dan misi dari sekolah kita. Visi, pengertian dari visi itu sendiri adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari warga satuan pendidikan. Sedangkan misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan itu mencapai misinya. Misi ditetapkan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan di pendidikan. Nah, untuk merumuskan tujuan dari kurikulum yang harus kita lakukan apa ya? Di sini saya merumuskan dengan singkatan SMART. Yang pertama ada spesifik, yang kedua ada manageable, yang ketiga ada achievable, yang keempat ada relevan dan time-bound. Di mana dalam menyusun tujuan pendidikan di satuan pendidikan, kita harus spesifik dalam artian untuk menyusun satu tujuan pendidikan itu harus sederhana, jelas, dan menjadi khas di satuan pendidikan kita. Kemudian selanjutnya kita harus terukur atau memiliki kriteria yang ketercapaian tujuannya jelas, yang kemudian dapat dicari atau masuk akal untuk merumuskan suatu tujuan. Mic-nya ketutup, Miss. Kemudian tujuan selanjutnya adalah Share screen-nya tertutup juga. baik. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu relevan. Dalam artian sesuai dengan visi misi dari sekolah serta tujuannya harus berpihak kepada murid. Untuk T yang selanjutnya adalah time-bound. Dalam artian alokasi waktunya harus jelas. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini itu adalah
cara penyesuaian visi, misi, dan tujuan di tahap mahir ini melibatkan pihak internal dan pihak eksternal serta mulai menganalisis sesuai dengan aspirasi warga. Jadi, untuk melakukan sebuah kurikulum di tahap mahir, kita dari satuan pendidikan harus menyesuaikan dengan diskusi bersama pihak di internal dan eksternal yang melibatkan seluruh warga sekolah. Baik, hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai kurikulum di tahap mahir. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada ketiga Miss ya yang sudah eh, memberikan pemahaman bagi kami semua tentang bagaimana ya cara penyusunan kurikulum operasional satuan PAUD dari mulai tahap awal, tahap berkembang hingga tahap mahir. Mudah-mudahan materi hari ini dapat kami cerna ya, Miss ya. Mudah-mudahan ini semuanya juga bisa menjadi wadah kita ya untuk nanti setelah ini mungkin ada lagi nggak mesti harus dikombel misalnya gitu. Mungkin kami bisa cari Miss bertiga ya untuk belajar tentang kurikulum ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, peserta kita tinggal 19 ya, tidak apa-apa ya. Bagi teman-teman nih kan ya, bagi Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ingin bertanya boleh langsung raise hand. Nanti untuk ketiga narasumber boleh misalnya ingin bagi-bagi menjawab atau ganti-gantian atau mungkin nanti dari penanya sendiri ingin menunjukkan pertanyaannya kepada siapa boleh langsung raise hand. Tadi narasumber kita ada memaparkan dari 3 tahap ya, Bapak Ibu ya, dari tahap awal, tahap berkembang, dan tahap mahir. Mungkin ada yang masih ragu nih atau bingung nih, atau kita yang belum sama sekali belum pernah menyusun kurikulum. Nah, mumpung kita sekarang lagi sedang berada di webinar khusus membahas tentang KOSP, jadi teman-teman boleh langsung bertanya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Di sini yang sudah bergabung ada mungkin dari Bapak Bahtiar atau dari Miss Devi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada Ibu Liliana. Boleh langsung resen ya teman-teman ya. Baik, sambil menunggu nih mungkin masih memikirkan. Oh, Miss Okta mau bertanya ya, Miss Okta ya? Oh, enggak, katanya udah geleng-geleng. Wajib wajib nanya ini. Oh, mungkin Yang lain wajib. iya harus wajib bertanya supaya nanti kita bisa tuntaskan hari ini di sini juga supaya kurikulum kita cepat selesai. Ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada masih diragukan, boleh langsung ditanya. Wah, ada Miss Megawati raise hand. Silakan Miss Mega ingin bertanya. Miss Megawati, silakan. Mic-nya belum buka, Miss Mega. Oh, Miss Mega. Miss Mega, mic-nya. Oke. Izin Miss, bertanya Miss. Dengar Miss suaranya? Dengar Miss. Silakan Miss Mega. Oke. Baik, bagaimana cara kita sebagai pendidik itu mengatur pengorganisasian pembelajaran di kelas itu seperti apa? Jadi kita kan sebagai pendidik nih, bagaimana sih cara mengatur pengorganisasian itu pembelajaran itu di kelas seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Mega atas pertanyaannya. Saya ulangi ya kepada Miss yang Miss narasumber ya. Tadi Miss Mega menanyakan bagaimana cara kita mengatur pengorganisasian pembelajaran. Mungkin narasumber boleh jelaskan kepada kami bentuknya seperti apa aja yang terkandung di dalam pengorganisasian pembelajaran itu. Miss Mega, begitu Miss Mega? Boleh langsung?
Maaf, Miss ada mendengar suara saya? Udah. Silakan kepada Miss narasumber ya untuk menjawab pertanyaan dari Miss Mega, dari Miss Siti atau Miss Suci atau Miss Debbie dipersilakan. Bagaimana Miss Siti, Miss Suci, dan Debbie? Baik, Miss. Saya Kita bisa mencoba menjawab. Baik, tadi pertanyaan dari Miss Mega. Suara Miss Suci nggak jelas. Baik, tadi pertanyaan dari Miss Mega, cara kita mengorganisasikan di kelas itu seperti apa? Apakah itu pertanyaannya, Miss Mega? Iya, Miss. Baik, saya ingin mencoba menjawab ya, Miss. Pengorganisasian yaitu pembelajaran mengatur semua kegiatan belajar yang akan kita lakukan pada satu pendidikan selama pembelajaran 1 tahun. Ini disebutkan struktur dan kurikulum yang sudah ditetapkan. Kurikulum yang sudah ditetapkan dari pemerintah dan temanya kita kembangkan di sekolah kita masing-masing atau di tema di kelas masing-masing. Bagaimana, Miss? Apakah terdengar suara saya? kurang jelas nih suaranya agak kurang jelas nih. Maaf, di sini saya mau berpindah tempat sebentar karena kondisinya lagi bising. Sepertinya tadi suaranya agak kurang jelas ya, Miss ya. Mungkin Miss Suci boleh ulangi lagi ya 1 kali. Bagaimana Miss Suci, bisa diulangi? Mendengar suara saya, Miss? Suara saya, Miss? Agak kurang jelas nih suaranya, Miss. Oke, sudah oke ya, Miss? Oke, Miss, silakan, Miss. Tadi Miss Mega ada tanya tentang cara kita mengorganisasikan di kelas itu seperti apa ya, Miss? Kegiatan belajar yang akan peserta didik jalani itu pendidikan selama 1 tahun ajaran. Kegiatan belajar peserta didik ini bisa kita bagikan berdasarkan struktur kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan kita kembangkan pada tema masing-masing di kelas kita ya, Miss. Dan diterapkan di kelas kita masing-masing sesuai dengan tema dan ketentuan kita sebagai guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Suci. Mungkin ada tambahan dari Miss Debbie atau Miss Siti terkait pengorganisasian pembelajaran. Saya coba tes. Apakah sudah mendengar Miss tidak? Kedengaran. Baik, saya akan coba menambahkan sedikit ya. Mungkin pengorganisasian yang bisa diambil itu yaitu mengutamakan pada proses yang melalui pendekatan
dengan beberapa metode, salah satunya pendekatan pembelajaran misalnya. Mendorong kalau untuk pendekatan student central itu mendorong anak untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atau pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan didampingi oleh pendampingan guru. Ya, satu lagi itu metode pendekatan konseptual ataupun pendekatan saintifik, proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif melakukan pembelajaran melalui tahapan saintifik, mengamati, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan, atau mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian dapat menyimpulkan kembali. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Mas Debbie ada penambahan. Terima kasih. Miss Debbie, ada yang mau ditambahkan, Miss Debbie? Baik, izin Miss menambahkan sedikit bahwa untuk pengorganisasian pembelajaran ini, kita yang pertama setuju sekali yang disampaikan oleh Miss Siti. Kita harus memiliki strategi-strategi yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari suatu pembelajaran itu. Nah, mau dibawa kemana pembelajaran kita pada hari itu, dan kemudian menetapkan atau memilih berbagai metode atau teknik pembelajaran yang kita untuk lakukan agar menjadi efektif dan tepat sasaran. Kemudian strategi pengorganisasian pembelajaran ini merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang dipilih atau dilaksanakan oleh guru dalam mengkombinasikan suatu sistem pembelajaran, baik dari pembelajaran, pesan, bahan, kemudian dari lingkungan pembelajaran agar terciptanya tujuan pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Miss Debbie, Miss Siti, dan Miss Suci atas jawabannya. Saya ada Miss, tambahan, Miss. baik, silakan Miss Rini. Baik, jadi karena kita membahas bahwa ini topiknya kita topik tahap awal, tahap berkembang, dan tahap mahir, maka tentu saja di dalam pengorganisasian pembelajaran itu juga disesuaikan dengan kurikulum satuan pendidikan yang sekolah kita akan pilih, misalnya. Maka di awal, sebelum kita masuk ke dalam tahap pengorganisasian pembelajaran, sebaiknya satuan pendidikan menentukan terlebih dahulu ya kurikulum yang akan dibuatnya, apakah masih menggunakan tahap awal atau sudah akan berubah di tahap berkembang atau memang sudah di tahap mahir. Karena tentu saja dari mulai kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan saja tentu sudah berbeda. Tahap awal seperti apa, berkembang, dan mahir berbeda. Selain daripada itu, visi misi dan tujuan yang tadi disampaikan pun berbeda eh, di tahap awal dengan tahap mahir tentu saja berbeda. Apalagi dengan pengorganisasian pembelajaran gitu. Nah, untuk tahap awal dalam mengorganisasikan pembelajaran, jadi untuk satuan pendidikan yang menggunakan ntar saya ini dulu. Eh, ada suara-suara ya. Baik. Di tahap awal, pengorganisasian pembelajaran itu menggunakan inspirasi atau untuk menyusun pengorganisasian pembelajaran ini dari dokumen yang sudah ada seperti ada yang bocor. Ntar saya mute dulu. Bantu yang udah jadi co-host di mute ya kalau ada suara. Ah. Jadi pengorganisasian pembelajaran di tahap awal itu seperti menyusun struktur kurikulum. Jadi data atau dokumennya yang sudah ada struktur kurikulum seperti di intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler. Nah, itu untuk di PAUD. Nah, sedangkan di tahap berkembang itu sudah melakukan modifikasi kurikulum satuan pendidikan di pengorganisasian pembelajarannya. Apa yang dimodifikasi? Yaitu
di pembelajaran seperti struktur kurikulumnya itu intrakurikulernya dimodifikasi. Jadi tidak mengambil contoh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di PMM. Terus P5-nya juga dimodifikasi. Terus ekstrakurikulernya juga dimodifikasi. Lalu diberikan pendekatan khusus di setiap eh, tahap usia perkembangannya. Diberikan khusus ada tambahan gitu, tambahan khusus sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Jadi kalau di tahap awal itu apa ya, ngambil secara utuh ya. Kalau di tahap berkembang itu dia dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk di tahap mahir itu sudah merancang pengorganisasiannya secara mandiri. Jadi melaksanakan P5 dengan idenya sendiri yang relevan dengan satuan pendidikan. Terus menyediakan pilihan-pilihan ekstrakurikuler sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Terus satuan pendidikan juga fleksibel dan dinamis mengembangkan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jawaban dari pertanyaan Miss Mega itu dikembalikan lagi kepada kurikulum satuan pendidikan yang mau dipilih apakah tahap awal yang memang ngambil secara utuh dari contoh yang disediakan di PMM atau di tahap berkembang sudah mulai modifikasi sedikit. Kalau di tahap mahir memang dibuat mandiri sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan secara utuh. Mungkin demikian Miss Nida. Baik, terima kasih Miss Rini yang sudah menambahkan. Berarti tergantung kesiapan kita ya, Miss ya, satuan PAUD kita masing-masing ya, Miss ya. Betul sekali. Maka tujuan dari komunitas belajar kita, pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu untuk memberikan gambar kepada kita semua, kita sudah ada di mana. Kita sudah ada di tahap mana? Apakah masih di tahap awal yang kita memang mengcopy secara keseluruhan yang contoh yang ada di PMM, atau kita sudah mulai memodifikasi sedikit demi sedikit, atau bahkan kita sudah membuat eh, secara mandiri ya ide-idenya dari perencanaan pembelajaran itu. Saya berharap kita semua sudah berada di tahap mahir. Baik, berarti begini ya, Miss ya, kalau misalnya kementerian ini memang sudah ada menyediakan nih format-format khusus tentang perorganisasian pembelajaran. Berarti kita kalau misalnya merasa memang belum siap untuk modifikasi, berarti kita boleh ikuti yang apa disediakan oleh kementerian ya, Miss ya. Boleh. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin kita sambil jalani IKM ini, kita boleh sambil belajar untuk sedikit-sedikit merevisi atau memodifikasi apa yang sudah kita jalankan selama ini. Begitu ya, Miss Rini ya. Itu dia kuncinya. Mungkin Miss, saya ada sedikit pertanyaan juga nih, Miss. Kira-kira poin-poin penting apa, Miss, yang harus ada di organisasi pembelajaran itu, Miss? Mungkin Miss Rini boleh sharing juga. Miss, mic-nya, Miss. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran itu ya, dari organisasi pembelajaran, pastikan terlebih dahulu ya analisis capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi mau dibawa kemana satuan pendidikan ini berdasarkan dari analisis capaian pembelajaran. Baru setelah itu menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Baru setelah itu merencanakan pembelajaran dan asesmen. Sebenarnya sama saja seperti yang sudah dilakukan oleh kita ya di kurikulum satuan pendidikan. Mungkin satuan Bapak Ibu guru hebat juga sudah menjalankan ini ya di struktur kurikulumnya yang intrakurikuler, P5 dan juga ekstrakurikuler. Akan tetapi yang membedakan ini Miss Nida, yang membedakan kalau di tahap awal itu kita betul-betul pakai punya orang lah bahasanya gitu. Kan kebanyakan ya dulu ya pas waktu di K13 gitu ya semua sama gitu ya. Nah, di kurikulum Merdeka juga ada di tahap awal itu memang kita memang pakai punya satuan pendidikan yang lain yang ada di PMM ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tadi yang disampaikan Miss Nida, tentu strukturnya sama tuh yang di awal. Nah, yang di tahap berkembang itu tentu kita mulai ada penyesuaian. Oh, sepertinya di tujuan pembelajaran dan alurnya kayaknya kita ada modifikasi deh sedikit. Atau di P5-nya yang awalnya itu dibuat mungkin mirip seperti di SD, SMP, SMA yang ditentukan waktunya, oh mungkin kita rubah lagi sedikit gitu. Atau di merencanakan pembelajaran dan asesmennya
kita coba dan sebagainya gitu. Itu diperkembang. Nah, kalau yang di tahap mahir itu memang betul-betul berdasarkan analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi jadwal intrakurikuler P5 dan juga eh, apa tuh namanya ekstrakurikulernya itu memang betul-betul eh, pure kita sendiri sesuai dengan satuan pendidikan. Jadi tidak ada yang namanya perubahan Miss Nida di awal berkembang atau mahir. Strukturnya ya atau berkas-berkasnya lah bahasanya itu atau yang disiapin tetap sama. Yang membedakan adalah kontennya. Kalau konten di awal itu kita betul-betul kopas gitu ya, kopas. Kalau di berkembang itu memang kita sudah mulai modif. Sepertinya zaman tahun 2022-2023 ketika kita awal mula menggunakan kurikulum Merdeka, mungkin sebagian besar Bapak Ibu guru hebat menggunakan ini kurikulum satuan pendidikan yang tahap awal. Pasti kita comot-comot di PMM. Walaupun kita nggak ngerti kita comot. Kita jalani ternyata di 2023 2024 kita mulai modif lagi. Oh, ini nggak sesuai nih, ini nggak sesuai. Kita sesuaikan. Nah, ternyata di 2024 2025 kita sudah mahir. Kenapa? Oh, tidak sesuai, tetap harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita. Nah, sebenarnya lebih cenderung pada kontennya, tidak kepada format atau tidak kepada eh, ada pengurangan atau penambahan dari organisasi pembelajaran. Begitu, Miss Nida. Baik, berarti dari segi konten kita nggak bisa asal-asal comot juga dari sekolah orang ya, Miss ya. Nanti udah Betul, itu dijalani nanti. ternyata nggak sesuai sama karakteristik sekolah kita. Atau bahkan yang paling parah begini, Miss Nida, bukan hanya comot dari sekolah orang. Kita comot yang tahun lalu. Karena tahun lalu pasti berbeda dengan tahun ini. Nggak mungkin dari tahun lalu itu sama dengan tahun ini. Sudah mah anaknya berbeda, ya. Udah gitu analisisnya pasti berbeda. Selain daripada itu waktunya pun berbeda, ya. Jadi nggak logis kalau kita masih ngambil kecuali kalau misalnya masih mau tahap awal terus gitu ya. Ya udah comot-comotan aja gitu. Tapi sebaiknya kita terus ini berkembang ya, Miss ya, untuk Nah, memodifikasi apa itu yang yang sudah kita kita mau. jalankan. Ya. Dengan topik ini kita berharap dengan adanya komunitas belajar kita jadi semakin apa ya terpacu untuk terus ini ya terus berubah setiap tahunnya. Apalagi ketiga narasumber kita ini kayaknya perdana ya, Miss ya, menyusun kurikulum. Mungkin Oh kita iya, mau bagus. Iya yo. mendengarkan mungkin refleksi dari Miss bertiga ini ya, Iya. Pak, semangat. pengalamannya dalam kurikulum. Mungkin nanti bisa share ya. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand. Kita sampai jam berapa ya ini, Miss ya? 12.30. Masih ada yang mau tanya Miss Devi sama Miss Susna sama Miss Inggi dan Miss Okta. Miss Devi dari tadi goyang-goyang kameranya. Lagi di mana, Miss Devi? Jangan kasih lampu terus dong, Miss Devi. Perlihatkan wajahnya. Iya. Mungkin sambil nunggu teman yang lain bertanya, Miss, saya mungkin minta sharing juga nih dari Miss Devi mungkin ya, pengalamannya dalam menyusun kurikulum mungkin bisa sharing sebentar ya dengan kita semuanya. Baik, Boleh, Miss Devi? boleh. Izin ya, Miss Nida, sedikit berbagi mengenai ini juga mungkin awal pertama saya diminta untuk menyusun kurikulum sekolah karena memang sebelumnya saya tidak tahu kurikulum itu seperti apa, kemudian cara penyusunan seperti apa, dan memang saya mendapatkan banyak kesulitan gitu ya untuk karena saya merasa untuk penyusunan kurikulum ini memang kita harus mengenal benar sekolah kita seperti apa dari awal. Nanti kita susun dulu karakteristik sekolah itu seperti apa, kemudian karakteristik anak itu seperti apa, dan kemudian nanti baru kita sesuaikan dengan tujuan yang ingin kita jalani di sekolah kita itu seperti apa. Jadi memang untuk penyusunan kurikulum ini memang benar-benar harus diskusi sekali saya dengan rekan kerja saya banyak harus banyak tanya karena memang
ini juga pengalaman pertama dan eh, saya rasa masih sangat sulit, masih banyak yang belum saya ketahui tentang kurikulum ini. Karena memang untuk eh, membuat sebuah kurikulum dalam artian baik itu memodifikasi dan tergantung kesiapan kita di sekolah kita masing-masing gitu ya. Mulai dari kita awalnya kita ketahui dulu karakteristik sekolah kita, kemudian dari awal segala hal tentang sekolah kita dulu, baru nanti eh, ke hal pembelajaran dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari untuk dari satu materi kurikulum ini eh, merangkup semuanya, mungkin seperti itu, Miss. Kita ke depan udah eksis ya. Insya Allah, Miss. Terima kasih juga udah banyak bantu, Miss. Baik, ada yang ingin bertanya? Miss Devi, Miss Husna, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Miss Inggi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Biar kita sama-sama diskusi ya di sini ya. Mungkin masih bingung nih, apa sebenarnya yang paling utama yang harus kita lakukan untuk menyusun kurikulum ini kan? Biasanya kita pasti bingung ya, apa yang harus, langkah pertama sekali yang mungkin harus kita siapkan untuk menyusun kurikulum ini. Atau kita minta sharing dulu nih dari Miss Siti ya. Miss Siti juga perdana ya, nyusun kurikulum ya. Udah selesai atau belum nih? Udah deh, kalau udah selesai kita share dong. Silakan Miss Siti, ada? Baik, terima kasih. Eh, saya juga tidak jauh dari dengan apa yang tadi yang disampaikan Mas Devi. Pertama, diperintahkan untuk menyusun kurikulum untuk tahun ini. Yang pertama saya rasakan itu, ya ampun beban gitu ya, karena sebelumnya itu memang bukan dari kami yang ini. Jadi tahun ini kami diberi amanah dari kepala sekolah untuk mencoba menyusun. Jadi udah berminggu-minggu nih sebelum ajaran masuk ini, sama rekan saya yang tadi seperti Miss Devi, Miss Suci itu, kami saling tanya-tanya. Kami juga belajar juga banyak dari PNF. Terus ada juga kami bertanya banyak juga Miss Istina juga, mohon bimbingannya gitu kan. Jadi sampai semalam sore itu kami masih bertanya-tanya gitu. Jadi kami masih belajar banyak betul, sangat-sangat banyak kekurangan dari kami karena masih baru belajar gitu ya. Jadi untuk kami nanti butuh juga bimbingan dari Miss Rini, Miss Ida, dan juga untuk teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Siti. Sampai di sini apakah udah ada yang tanya? Dari tadi saya nungguin ini nih, Miss Inggi sama Miss Devi. Miss Miss Inggi, Nida izin, sepertinya ada yang raise hand, Miss. oh, oh iya, maaf saya tidak kelihatan karena di HP ini. Bapak Abdul Wahab ya? Ya betul sekali Bu. Iya Pak, salam Pak, kenalan dulu kita Pak ya, dari mana Pak? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baiklah kami dari SD 12 Menggigit, ujung Kabupaten Meranti Bu. Salam Ya, kenal Pak. oke. Nah, baiklah Bu. Ya mungkin saya tadi tidak dapat mengikuti dari ya awal tadi sampai kemudian pertengahan putus ada monitoring dari kesehatan untuk MPLS itu hadir di sekolah kami, maka kami tidak dapat. Ya, alhamdulillah kawan-kawan ikut juga nih Bu. Jadi di sini saya bertanya untuk penyusunan kurikulum. Alhamdulillah mungkin dengan adanya Zoom ini alhamdulillah membuat pencerahan baru untuk kita, khususnya kami yang sekolah jauh ini gitu. Jadi mungkin di awal pelajaran untuk penyusunan kurikulum ini itulah mungkin kendalanya. Jadi kendalanya itu alhamdulillah mungkin kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada. Mungkin nanti kalau dapat mungkin ke usul saya untuk kita ini kalau dapat kita libatkan kepala dinas bagian kurikulum kan gitu. Jadi umpamanya kita bisa menyusun dengan baik, apalagi sekarang ini dari PAUD ke SD kan gitu. Nah, jadi kurikulumnya mungkin lebih berbeda sedikit. Nah, itulah acuannya. Mungkin kalau di Zoom ini mungkin ada yang bisa, mungkin kalau dapat itu secara bukan daring tapi luring kita kan gitu. Mungkin bisa tembusnya kepada dinas. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bu. Terima kasih Bapak Abdul Wahab. Sebelumnya nih Pak, bagaimana nih Pak?
MPLS-nya Pak lancar? Alhamdulillah, Bu. Begitulah kalau di kampung ya, alhamdulillah lancar dengan keadaan yang suasana kita sesuai dengan itu pengenalan lingkungan. Ya, anak-anak kenal dengan lingkungan yang ada di sekitar kita yang gitu. Ya, apalagi ini masa transisi PAUD ke SD ya Pak ya. Ya, betul betul. Harus semangat ya Pak, ekstra suara, ekstra tenaga ya Pak ya. Ya, harapan sama juga Pak. Kadang kalau untuk penyusunan kurikulum ini kita memang butuh pertemuan yang secara luring ya, supaya kita memang bisa benar-benar memahami penyusunan kurikulum itu seperti apa. Mungkin kepala sekolah kami Pak ada mungkin mau ini, Miss Rini, mungkin ada mau ditambahkan atau mau ditanggapi dari pernyataan dari Bapak Abdul. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahab. Salam bakti, salam kenal kami dari eh, sekolah dari Kombel PAUD HI PAUD berkualitas. Saya pernah ke Mengkiki Pak, ke SD 3, SD berapa ya, tempat Pak Korwil ya, sekolahnya Pak Korwil. Iya Pak, SD izin. 6 tuh, Oh, SD SD 6. 6 ya, saya sempat ke SD 6. Ya. Transformasi transformasi ini komunitas belajar. Izin Pak Abdul Wahab, sebenarnya kami juga senang sekali sama dengan Bapak bahwa mengenai kurikulum ini kita juga berharap ada yang namanya pembahasan terkait kurikulum secara luring atau mungkin melibatkan dari stakeholder kita yaitu Dinas Pendidikan. Namun izin untuk yang siang hari ini kita sebenarnya membahas kurikulumnya sebenarnya kurikulum di pengerjaan topik di platform Merdeka Mengajar. Jadi lebih cenderung kepada bersama-sama belajar terkait topik kurikulum satuan pendidikan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sekaligus kita mengajak seluruh Bapak Ibu guru hebat untuk mengenal lebih jauh kurikulum seperti apa. Karena biasanya kurikulum ini pasti kerjaannya kepala sekolah. Guru-guru taunya beres, taunya sudah ada gitu. Nah, jadi tujuan utamanya berharap guru-guru menjadi lebih kenal sekaligus mengerjakan topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ada pertemuan lagi yang bisa melibatkan dari Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Abdul Wahab sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oke, mantap. Jangan lupa minggu depan bergabung lagi ya Pak Abdul ya. Sama, Bu. Nanti kita sama-sama belajar ya Pak ya. Semoga MPLS di sekolah Bapak lancar ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin mau sharing? Atau ada yang mau ditanggapi? Wah, Miss Inggi sibuk sekali ya. Miss Inggi lagi sibuk apa, Miss Inggi? Kayaknya udah pada ngerti ya, Miss ya. Gak ada yang mau ditanyakan lagi nih, Miss. Miss Inggi itu mau nanya asesmen dia tuh. Makanya dia sedang tulis pertanyaan. Silakan Miss Inggi mau tanya asesmen ya. Tadi saya sempat dengar Miss Devi yang lagi bingung Miss asesmen katanya. Kita di sini diskusi ya, Miss ya. Jadi kalau misalnya ada terdengar dari telinga kita, misalnya ada sesuatu yang mengganjal yang mungkin kita tidak ngerti, mungkin kita langsung boleh tanya gitu. Miss Siti bantu kasih tahu Miss Inggi, suruh tanya ya, lihat Miss Inggi lagi sibuk nyatat pertanyaan. Ya mungkin kita kalau lagi kombel gini kita harus saling-saling support ya, Miss ya. Iya, betul. Supaya teman-teman narasumber kita semangat ya. Karena kami Kombel lagi harus dua arah. Ya, kami lagi menunggu kurikulumnya beres nih ya. Supaya kami bisa belajar. Cayo, Miss Inggi, Miss Siti, Miss Debbie, Miss Suci. Berarti semua sekolah itu memang wajib harus mengumpulkan kurikulum ya, Miss Rini ya, Oh ke iya, dinas ya. wajib. Sebenarnya
Bagaimana sekolah itu bisa berjalan itu karena ada kurikulum. Kalau misalnya tidak bisa berjalan, tidak ada kurikulum, bagaimana bisa berjalan gitu ya. Ya, Nanti kebayang juga di semua sekolah. bebas gitu. Ya, saya kebayang kalau sekolah tuh nggak punya kurikulum yang udah ini ya, udah jadi gitu, tapi langsung jalankan pembelajaran itu seperti apa? Seperti mungkin kita tidak ada panduan ya mungkin ya, Miss Rini ya. Iya, betul sekali. Maka dari itu kita berharap sih dengan komunitas belajar ini kita mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk apa ya punya inisiatif atau terlibat secara aktif di dalam pembuatan kurikulum satuan pendidikan. Karena itu semua menjadi ciri khas kita, pengembangan kita. Kadang banyak sekali Bapak Ibu guru hebat suka mengeluh tidak ada program ini, tidak ada program ini, tidak tidak sesuai dan lain sebagainya. Mungkin kita salah media dalam menyampaikan kendala-kendala yang ada di lapangan. Coba kalau di dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan itu dibuat kolaborasi kesepakatan bersama, harus buat program yang seperti apa di satuan pendidikan kita, mau yang seperti apa dan sebagainya. Sehingga apa tujuan-tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu bisa bisa tercover gitu. Berarti meskipun ada satu guru nih Miss ya yang tidak ikut menyusun kurikulum, mereka harus terlibat ya Miss ya. Harus, Harus harus. benar gitu. Makanya Bapak Ibu guru hebat mungkin Miss Siti, Miss Suci atau Miss Debbie yang ditugaskan untuk membuat kurikulum satuan pendidikan. Bukan berarti Miss solo karir gitu ya, solois gitu. Tidak. Justru kami berharap Miss melibatkan semuanya, melibatkan guru-guru, tenaga kependidikan, komite dan lain sebagainya untuk memberikan masukan. Ya, maka buatlah perencanaan-perencanaan yang pasti untuk bagaimana kita menyusun kurikulum satuan pendidikan ini dengan jelas. Miss mungkin teman-teman mungkin ada yang mungkin belum tahu atau saya juga masih agak bingung nih Miss sebenarnya kurikulum yang kita susun di sekolah kita tuh disahkan oleh siapa saja sih Miss di dalamnya gitu. Untuk tahun-tahun sebelumnya, kurikulum satuan pendidikan itu disahkan oleh kepala sekolah, terus oleh yayasan, komite, ya, dan ada juga dari pengawas atau penilik. Ya, kalau PAUD itu penilik ya, penilik PAUD. Pengawas itu untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kalau lalu ditandatangani juga oleh Kepala Dinas Pendidikan. Terakhir untuk tahun ini ada perubahan, jadi nanti kita membuat lembar pengesahannya itu dari kepala sekolah, komite, dan yayasan. Lalu setelah itu kita akan validasi kurikulum kita dikumpulkan lalu divalidasi oleh pengawas atau penilik. Jadi dilihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai konten yang ada itu ya sudah sesuai dengan yang diminta. Baru setelah itu akan disahkan oleh kepala dinas pendidikan begitu. Terus Miss kalau misalnya nih ada sekolah yang sama sekali tidak menyerahkan kurikulum atau ada penilaian tersendiri nggak untuk sekolah itu ketika dia menyerahkan ini buktinya sekolahnya sudah membuat kurikulum nih dengan sekolah yang tidak membuat gitu. Dampaknya bukan dari sekolah ya Miss ya, dampak bagi satuan PAUD itu ketika dia tidak menyerahkan kurikulum ya ke dinas itu ada nggak Miss gitu? Dampaknya itu secara eksternal maupun internal. Secara internal, tentu saja ketika satuan pendidikan tidak membuat kurikulum, maka eh, bisa dibayangkan gitu ya selama 1 tahun itu guru dan tenaga kependidikan akan kehilangan arah. Jadi apa yang dilakukan jadi tidak jelas, tentu saja anak-anak pun jadi bingung, jadi main yang tak jelas gitu. Apalagi orang tua, wali murid yang dengan sungguh-sungguh menitipkan putra-putrinya kepada satuan pendidikan, ternyata di satuan pendidikan itu tidak digeroh bahasa Sundanya atau tidak diolah, tidak dimaksimalkan dan tidak distimulasi. Lalu apa dampak eksternalnya ketika kita tidak mengumpulkan kepada eh, dinas pendidikan? Tentu saja ibaratkan sebuah apa ya sebuah
legalitas kita seperti diragukan. Oh, ternyata satuan pendidikan A itu tidak menyerahkan kurikulum sehingga kualitasnya diragukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja itu juga akan berpengaruh terhadap satuan pendidikan yang akan melaksanakan akreditasi. Di poin akreditasi yang paling utama adalah harus memiliki kurikulum satuan pendidikan yang sudah disahkan minimal oleh eh, ya, yang apa ya, yang berkepentingan lah seperti yayasan, komite dan dinas pendidikan. Selain daripada itu, dampak eksternalnya apa saja? Itu akan menjadi kredit point bagi dinas pendidikan terhadap satuan pendidikan tersebut, bahwa satuan pendidikan tersebut menjalankan layanan pendidikan yang tidak berkualitas. Apa buktinya kalau satuan pendidikan itu menjalankan pendidikan yang berkualitas? Tentu saja dengan bukti fisik acuannya yaitu kurikulum. Demikian, Miss. Tentu saja dinas Kalau pendidikan misalnya nih dalam berhak memberikan teguran baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Kita tidak tahu nanti efeknya akan berpengaruh besar terhadap satuan pendidikan tersebut. berarti kalau misalnya nih Miss dalam implementasinya nih tiba-tiba kita butuh untuk merevisi atau memodifikasi atau merubah gitu isi dari kurikulum kita, padahal ini udah dijilid, ini udah disahkan begitu. Berarti kita masih boleh ya Miss ya memodifikasi sesuai yang kita butuhkan? Masih, Miss. Jadi selama proses dari implementasi kurikulum di satuan pendidikan pasti pasti akan terjadi yang namanya apa ya, perubahan-perubahan baik itu terutama di implementasi ya, di pengorganisasian juga sama. Nanti biasanya kita kan membuat refleksi kurikulum di setiap semesternya, dan itu dibuatkan berita acara sehingga nanti di akhir semester, di akhir tahun pelajaran itu dimasukkan ke dalam refleksi berita acara evaluasi kurikulum untuk acuan di tahun selanjutnya begitu. Terima kasih Miss Rini sudah banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semuanya. Kita masih ada waktu ya Miss ya untuk membuka sesi diskusi atau tanya jawab ya Miss ya. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang masih mau ditanyakan. Boleh raise hand ya. Atau Miss Mega ada mau tanya lagi nih Miss Mega? Miss Mega ini selalu banyak pertanyaan nih. Kira-kira apa yang mengganjal nih Miss Mega mungkin? Itu apa tuh kata Miss Siti? Aku beban gitu ya. Miss Siti tenang aja, ini bebannya cuman di pertama kali aja. Nanti udah kedua, ketiga udah aman itu Miss Siti. Nah, Miss Siti ya. Nggak apa-apa, asal beban-beban itu ketika dipikul sendiri. Kalau dipikul bersama, insya Allah bukan beban. Nah, maka dari itu kami Kita berharap punya banyak guru, teman-teman. iya, ayo kita kolaborasi. Kuncinya kolaborasi, komunikasi. Ya, Miss, terima kasih. Jadi tidak Miss Siti sendirian yang bebannya Miss ya. Kita punya teman yang banyak nih di PAUD SKM, bisa diberdayakan ya. Bisa dikomunikasikan. Ada Miss Mega? Udah cukup Miss Mega? Udah nggak ada kata Miss Mega. Apa kita langsung ke closing statement Miss Rini atau kita masih buka diskusi? Dan kalau tidak ada lagi yang ditanyakan boleh. Nanti yang nggak ngasih pertanyaan siap-siap traktir ya. Catat, Miss. Oke. Minggu depan kita topik tentang literasi ya. Ya, betul, Ini literasi. giliran Miss Mega ya. Miss Mega sama Miss Okta. Sama Miss Inggi. Iya, nanti setiap dari kita masing-masing 2 pertanyaan. Miss Mega hopang ya. Siap, siap, siap. Nggak apa-apa ya, Miss ya. Kalau ada yang bertanya, kita jawab sebisa kita gitu. Apa yang kita ketahui, kita jawab. Tapi kalau mungkin kita nggak ngerti ya mau jawab apa, mungkin kita bisa minta bantuan dari orang lain.
Nah, itu Eh, dia enaknya kurikulum merdeka. Sangat luar biasa. nggak ada benar, nggak ada salah ya, Miss ya. Kita sama-sama Iya. belajar. Oke, baik. Kita sudah di penghujung kegiatan ya. Bapak Ibu, kita sudah ada share ini link absen di kolom chat. Boleh langsung diisi ya absensinya ya. Kita akan dengarkan dulu closing statement-nya dari Miss Siti Suryana terlebih dahulu ya. Yang pertama ya. Silakan Miss Siti. Miss Siti. Oke, baik. Oke, terima kasih Miss Nida. Jadi kita mengulang kembali tadi materi yang sudah disampaikan berbagi tentang kurikulum, yaitu langkah penyusunan kurikulum operasional pendidikan. Langkah pertama yang bisa kita buat itu dimulai dari menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi misi dan tujuan. Kemudian yang ketiga, menentukan perorganisasian pembelajaran. Keempat, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendamping, evaluasi, dan pengembangan profesional. Terima kasih. Terima kasih Miss. Miss Suci, silakan Miss Suci. Kurikulum operasional pendidikan ini kita harus mengembangkan secara kontekstual agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Terima kasih Miss Suci. Selanjutnya Miss Debbie. Silakan Miss Debbie. Baik, terima kasih Miss Nida atas waktu yang diberikan. Izin memberikan closing statement bahwa untuk menyusun sebuah kurikulum di satuan pendidikan diperlukan kolaborasi dari semua pihak, baik itu dari pendidik maupun tenaga kependidikan ataupun seluruh warga sekolah. Jadi untuk menentukan sejauh mana sekolah kita siap berada di tahap kurikulum yang mana, maka diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ketiga narasumber kita hari ini yang sudah memaparkan materi tentang kurikulum operasional satuan PAUD. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami setiap materi yang disampaikan. Mungkin kesimpulan dari saya sebagai host hari ini ya, kita tidak mesti terlalu khawatir, tidak mesti terlalu takut ya, tidak mesti merasa apa yang kita jalankan ini adalah sebuah beban. Bisa jadi ini beban karena kita kurang membaca, kita kurang belajar, dan kita kurang bertanya. Jadi kita beruntung sekali ya berada di Kombel PAUD HI, PAUD berkualitas TK Kasih Maitreya ya, yang di bawah ya bimbingan dari Miss Rini yang selalu aktif. Mungkin ketika Miss Rini membagi tugas bagi kita mungkin ada perasaan, aduh narasumber lagi. Tapi mungkin kita perlu ikhlas gitu ya. Dan kita perlu menerima bahwa ini sebenarnya untuk kebaikan kita juga ya. Bukan karena Miss Rini-nya mau zoom setiap minggu ya Miss Rini ya. Ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi mungkin ke depannya kita memang perlu harus memanfaatkan wadah Kombel ini memang untuk kita belajar. Ya, kita kadang agak deg-degan ya. Mungkin narasumber saya sudah juga pernah berbagi praktik baik itu narasumber kayak deg-degan gitu kalau ada orang lain yang masuk gitu. Apakah mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu? Nanti diklik tuh partisipannya, oh ada ibu itu dari luar, oh ada bapak itu, mungkin kita ada perasaan takut. Mungkin itu wajar ya, saya aja takut deg-degan kalau ada orang luar yang masuk. Tapi kita ada Miss Rini yang selalu memberikan kita bimbingan, arahan. Jadi setidaknya apa yang mungkin kita kurang paham untuk menjawab dari penanya, kita bisa arahkan ke Miss Rini. Tapi jangan belum tanya udah lempar ke Miss Rini dulu ya. Jawab dulu ya, baru kita arahkan ke Miss Rini. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman narasumber ya, untuk Miss juga dari PAUD Sekolah Kasih Maitreya yang sudah bergabung, teman-teman yang dari luar juga yang sudah banyak bergabung hari ini. Kita foto bersama dulu ya Miss Rini ya. Mungkin boleh bantu karena saya sedang pakai handphone di luar. Sekarang background saya nih outdoor saya. Kayak gaya apa dulu nih Miss? Oke, kita formal dulu ya. Silakan Miss Rini boleh bantu? Audionya Miss, tidak kedengaran. Ya, boleh. Saya merangkap jadi admin. Udah, gaya lain dong, gayanya semangat gitu. Sakit Ya, gigi boleh, ya boleh. Miss? Oke, bukan sakit gigi, kalau sakit gigi gini. Ini yang love gitu ya. Oh gaya love, oke boleh. Ah,
Oke, cukup ya. Udah cukup ya. Baik, sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Semoga Kombel ini menambah wawasan kita tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Sampai bertemu lagi di minggu depan tentang topik literasi. Semangat bagi narasumber, belajar yang rajin ya, supaya nanti kami bisa dapat ilmu yang lebih banyak. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di Sabtu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam warahmatullahi wabarakatuh.